seminggu atau 10 hari. Nah, nanti tidak terasa berjalan Ramadan dengan lekasnya, dengan cepatnya. Salawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemarin kita bicara tentang Al-Quran. Hadis Nabi Sahih Muslim mengatakan kalau kita berada di masjid, khususnya di pagi hari ya, kalau kita baca Quran, nilainya kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim lebih mahal daripada unta yang besar yang gemuk. Artinya kalau kita baca 2 ayat katanya dalam hadis itu, nilainya lebih mahal, lebih hebat daripada 2 ekor unta besar gemuk. Kalau kita baca 3 ayat, lebih mahal, lebih hebat daripada 3 ekor unta besar gemuk. Kita coba lihat harga unta di internet, harga sekarang. Sudah dinilai kemarin ya, berapa harganya. Kemudian dibandingkan dengan US dollar, dibandingkan pula dengan rupiah. Subhanallah. Dilihat pula kalau kita bandingkan dengan harga kendaraan. Subhanallah. 1 ekor unta besar gemuk itu ternyata nilainya lebih daripada 200 unit Fortuner baru model baru. Kemarin itu ya. Jadi kita patut bertobat tentang kelalaian kita dari membaca Al-Quran. Nah, ini kita kaitkan dengan tobat yang topik tazkirah hari malam sebelum tarawih. Tobat. Tobat asalnya at-taubah. At-taubah. Nah, kalau kita lihat di KBBI, taubat sebenarnya. Tapi kadang-kadang disebut tobat karena ya. Itu dari bahasa Arab. Artinya kembali ke jalan yang betul. Selama ini jalan kita tak betul. Di luar garis, di luar jalur, di luar rel. Kita tidak baca Quran. Kita mulailah baca Quran. Itu tobat namanya. Subhanallah. Banyak ayat dalam Quran tentang tobat yang perlu kita singkap kalau bicara tentang at-taubah. Kemudian kalau bicara tentang taubat juga, jalan pintas untuk memahami taubat, kita mesti baca kisah orang yang sukses taubatnya, kisah salihin. Subhanallah. Kisah ini banyak dimuat dalam majalah Manhajuna nama Pak ya. Nanti kalau Pak ingin tahu apa itu Manhajuna, boleh jumpa nanti. Di sana banyak tulisan saya. Jadi di ujung jari ya. Sekarang di depan mata Bapak sudah ada artikel-artikel yang patut dibaca. Satu artikel kisah penggali kubur. Dulu sudah pernah disebut. Penggali kubur, dia kerjanya menggali kubur. Kalau di Arab sana, zaman dulu, tidak ada petugas di kubur, menggali kubur. Ada orang yang sukarela lah menggali kubur di sana. Ada orang meninggal, dia gali kubur. Kemudian penggali kubur ini diantara kerjanya membaringkan, meletakkan jenazah di liang lahat. Dia gali kubur, kemudian dia turunkan, diletakkan. Satu hari waktu dia meletakkan satu jenazah, kubur tadi luas, indah, wangi. Tidak pernah dialaminya. Ini cerita orang tobat nih Pak ya. Cerita orang tobat. Dan ada malaikat nampak sama dia. Mengambil alih jenazah ini. Terus dibawa. Nampak sama dia lah. Ini alam gaib ya. Ini cerita alam gaib Pak. Yang tidak akan mungkin kita lihat. Kecuali kalau Allah buka alam gaib ya. Subhanallah. Rebah. Penggali kubur tadi rebah. Karena kagum melihat keadaan itu. Kemudian keluarga jenazah. Oh, kenapa Pak? Kamu tidak nampak yang saya lihat tadi. Ternyata orang ini pilihan Allah.
luar biasa. Jemaah tidak nampak yang nampak sama penggali kubur ini. Jemaah tempat nampak alam nyata saja. Ini nampak alam gaib. Subhanallah. Selesai satu kejadian. Kemudian sekian bulan sesudah itu datang lagi jenazah, rupanya saudara yang hamba yang mulia tadi. Datang abangnya, sama juga keadaannya. Bila dibaringkan dilihat sama dengan pertama, kuburnya indah, wangi, seluruh semata memandang, dan ada malaikat mengambil alih jenazah itu. Pendek ceritanya, kenal dia dengan ibu si Mayan, ibu yang mati ini. Ibunya cerita, ini anakku ini. Anak ibu? Iya. Sekian bulan dulu pun ada anak saya juga meninggal. Oh, dua-duanya anak ibu? Iya. Subhanallah, kenapa rupanya? Luar biasa anak ibu ini. Kuburnya menjadi raudhah min riyadhil jannah. Kuburnya menjadi taman surga. Apa kerja anak ibu ini? Mulailah dia menyasar. Oh, anak saya yang pertama itu dia meninggal waktu belajar di pondok. Anak belajar di pondok selalu dibacakan hadis. Dan hadis ini setiap ayah mesti tahu hadis ini ya. Setiap orang beriman mesti tahu hadis ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ayah mesti paham, anak mesti paham, ibu mesti paham. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, diserahkan anak ke pondok, itu jalan ke jannah atau jalan ke surga. Katanya sini, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah akan memudahkan jalan ke jannah untuknya. Anak-anak di pondok itu kalau paham mereka ya, gurunya paham, ayahnya paham, ibunya paham, surga itu sudah di tangan tuh. Jadi miliknya tuh. Anak yang pertama itu meninggal waktu dia belajar di pondok, kata si ibu. Oh, patutlah katanya. Anak yang kedua? Anak yang kedua meninggal. Dialah yang mencari nafkah untuk adiknya yang memondok. Ayah yang di sawah, yang di ladang itu, yang di kebun itu, yang di kantor itu mencari biaya untuk anaknya belajar di pondok. Kalau paham lah ya, dua-dua dapat jannah. Wah, dua-dua anak ibu alul jannah. Sudah itu apa? Kisah selanjutnya. Tidak mau dia tinggal di kubur lagi. Umur hampir 50. Umur sudah akan menjangkau 50 tahun. Dicarinya lah pondok. Pergi dia pondok. Syekh katanya, Buya katanya. Saya mau belajar, ajarlah saya. Bapak, tidak terlambat kah ini? Tidak katanya. Belajarlah dia macam anak kelas 1 masuk. Belajar dari A, belajar dari alif. Dia serius ingin jadi penuntut pelajar yang baik. Subhanallah. Bayangkan ya, umur sudah hampir 50, belajar pelajaran anak yang 12-13 tahun. Dari basic, dari dasar. Akhirnya jadi alim dia. Jadi ulama. Namanya terkenal Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Al-Haffar itu marganya, sukunya. Artinya si penggali kubur. Bapak, tidak terlambat kah ini? Tidak katanya. Belajarlah dia macam anak kelas 1 masuk. Belajar dari A, belajar dari alif. Dia serius ingin jadi penuntut pelajar yang baik. Subhanallah. Bayangkan ya, umur sudah hampir 50, belajar pelajaran anak yang 12-13 tahun.
dari basic, dari dasar. Akhirnya jadi alim dia, jadi ulama. Namanya terkenal Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Al-Haffar itu marganya, sukunya, artinya si penggali kubur. Syekh Abdurrahman Al-Haffar terkenal di Syria. Anak cucunya orang-orang alim. Orang alim melahirkan anak cucu yang alim-alim belaka. Tobat dari hidup lengah dan lalai. Selama ini tidak memikirkan ilmu, tak ada belajar, tak ada syekh. Nah, kata ulama, kalau kita bicara tentang menempuh jalan menuju Allah ini ya, kita ini berjalan Pak. Hari-hari kita berjalan menuju Allah. Tiba saatnya nanti innalillah, kita akan kembali kepada Allah. Kita ini dalam perjalanan. Jadi ada orang yang berjalan ini, kalau istilah agamanya salik namanya. Istilah agamanya salik. Kalau kita baca karya ulama-ulama dulu banyak salikin, hidayatus salikin, syarus salikin, qasidin, abidin. Judul buku orang-orang dulu menunjukkan yang kita ini berjalan. Contohnya hidayatus salikin, pedoman panduan bagi orang berjalan. Buku ini dulu dibaca di Purba untuk pengajian veteran Tobang-Tobang. Waktu sekolah Purba dulu yang mengajarnya almarhum Syekh Ayah Anda Tuan Naposo. Tobang-Tobang dari Sabajo datang, dari Dalal Didang datang, dari Panyabungan datang, dari Mumpang datang, dari Maga datang. Berjalan belajar di sana sesudah Isya sampai jam 11:30 malam. Nah, kita ikut tuh. Antara buku yang diajar Hidayatus Salikin, jalan bagi orang yang berjalan menuju Allah. Nah, kita ini salik, kita ini dalam perjalanan, tapi kita tidak ada pedoman. Maka ulama mengatakan orang yang berjalan menuju Allah ini wajib ada, dalam buku dibilang syekh katanya pemandu, guide. Jadi kalau kita ingin tobat, kita mencari syekh, saya ingin tobat. Nah, syekh tadi akan siasat. Nah, kalau dia tidak belajar, macam mana dia nak tobat? Apa nih mau tobatkan? Tobat dari Al-Quran, Quran bisa dibaca sedikit saja. Contohnya, tobat dari belajar, kita mesti belajar. Orang yang tak belajar itu dilike oleh iblis tuh. Nah ini, baguslah bapak ini, baguslah ibu ini. Maka dia nanti dalam mengurus rumah tangganya banyak yang tak betul. Ayah banyak yang tak betul, ibu banyak yang tak betul. Letih dia. Lo jangan mengumui pagodang dagang laki, hasilnya rendah, hasilnya minimal karena tidak belajar. Subhanallah. Letih membesarkan anak, mendidik anak. Tamat prasekolah, TK, masuk sekolah rendah, SD. Kalau di Malaysia sekolah rendah ya, SR. Masuk sekolah menengah, universitas lagi. Letih. Tapi coba kalau kita belajar, anaknya dipandu dengan baik, emaknya, ayahnya mengelola institusi rumah tangga dengan baik, insya Allah dia akan dituntun oleh Allah. Subhanallah. Itu kisah tadi penggali kubur yang hidupnya lengah dan lalai, tinggalnya di kubur, tapi tidak ingat suatu hari dia akan masuk kubur. Yang penting dia sediakan kubur, mungkin nanti sudah siap dikasih oleh keluarga si mati. Kalau di sini contohnya 50.000, datang lagi satu lagi 50.000, itu sudah dikumpulkannya. Sehingga Allah akhirnya menjadikan orang ini terbangun dari kelalaiannya. Maka kita ini banyak yang tertidur. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyam wa iza matun tabahu. Orang ini tidurnya nyenyak semuanya. Nomor ada sedih. Tidur, dah mati nanti baru terbangun.
Apa kata Imam Ali? An-nasunia. Manusia ini tidurnya semuanya. Modo sedih. Apalagi tidur waktu azan subuh. 2 kali tidur. Tidur yang benar. Tidur yang parah lagi. Kalau tidur biasa ini tidak parah. Cuma kalau tidur yang parah itu, walaupun dia bangun dia tidur. Dia berjalan dia tidur. Dia ke sawah ke ladang ke kantor. Ternyata niam tidur. Karena hatinya yang tidur. Bukan body yang tidur. Bukan badan yang tidur. Kata Imam Ali, an-nasunia. Orang ini semua tertidur. Wa izamatun kabahu. Dan innalillah nanti datang Israel. Wah. Ada di sini cerita orang yang hidupnya tidur ya. Datanglah malaikat mencabut rohnya. Tidak siap dia. Surah Al-Mu'minun Pak ya. Nanti buka ke rumah. Pulang ke rumah tengok ayat halaman 348 ayat 99 dan 100 surah Al-Mu'minun, cerita orang yang lengah dan lalai yang tertidur. Datang malaikat maut. Tidak siap dia nak mati. Dia minta kepada Allah, janganlah dulu ya Allah. Sambunglah nyawaku dulu. Aku belum siap lagi. Belum ready lagi. Ini ayatnya. Ayat 99, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalla, jawabannya ya, awal ayatnya hatta idza jaa ahadahumul maut, bila maut sudah sampai. Ini cerita orang yang lalai ini, cerita yang tertidur. Datanglah malaikat. Dia baru ingat Allah. Baru berdoa di situ. Apa doanya? Rabbirji'un. Itu Rabbirji'un. 2 patah kata saja. 2 kalimat saja. Rabbirji'un. Ya Allah, jangan cabut dulu. Ya Allah. Aku belum siap lagi ya Allah. Aku mau meninggal, di hariku meninggal itu aku berjalan ke rumahmu memenuhi panggilan azan subuh ya Allah. Aku mau meninggal, di hariku meninggal itu aku malamnya baca Quran ya Allah. Malamnya aku tahajud. Itu yang meninggal yang baik Pak ya. Orang yang meninggal yang baik, di hari dia meninggal dia masih berjalan ke masjid. Bukan meninggal di rumah sakit ya. Kecuali kalau dia tidak tergolong orang saleh ya. Kalau orang saleh mungkin saja meninggal rumah sakit. Tapi dia orang yang biasa ke masjid, rutin, istiqamah. Tiba-tiba dia sakit. Meninggal di masjid. Selama dia terbaring di masjid itu, di rumah sakit itu dia dapat pahala ke masjid. Orang yang biasa ke masjid, tiba-tiba terlantar di rumahnya, tidak ke masjid lagi, sampai dia meninggal, pahala ke masjid dari dia mulai berbaring di rumahnya sampai meninggal, dia dapat pahalanya. Pada hadis lain nanti. Orang yang biasa baca Quran, tiba-tiba dia sakit meninggal. Berapa lama dia sakit? 2 bulan, 3 bulan. Selama dia sakit, dia tetap dapat pahala baca Qurannya. Baik. Ayat ini mengatakan hatta iza ja'adahumul maut. Bila maut sudah sampai, qala rabbirji'un ya Allah. Jangan dulu cabut dulu ya Allah. La'alli amalu shalihan fi ma tarak. Aku ingin merebut amal soleh yang selama ini aku belum lakukan lagi. Masih menunda, masih menangguh. Nak ke masjid belum lagi. Belum lagi ke masjid. Belum ke masjid lagi. Masih ditunda, ditangguh. Jangan dulu ya Allah. Aku ingin mengejar amalan, ibadat yang selama ini masih belum kulakukan. Biar ku rebut dulu itu ya Allah. Nanti kalau aku sudah melakukannya, mau meninggal enggak apa. Nah dijawab di sini, kala nggak bisa lagi. Mana bisa ditawar? Bila ajal sudah sampai nggak bisa ditawar lagi. Kala, no way, nggak ada jalan lagi.
Ini cerita orang yang meninggal yang gak siap. Cerita yang orang yang siap meninggal ada ayat lain nanti. Mungkin besok kita lanjutkan ya. Artinya apa? Kalau kita ingin tobat, kita bisa. Kasusnya apa? Yang tak belajar itu parah tuh, Pak. Orang hidup dia tak belajar itu parah tuh. Berarti dia untuk mencari keperluan biologi saja. Rohaninya tidak diurus. Kata ulama, bila kita mati, bodi kita akan hancur. Jiwa kita, rohani kita menempuh babak baru, alam baru. Orang yang tidak mengurus rohaninya, kalbunya, jiwanya, tidak diurus, hanya mengurus bodi saja, bodi akan hancur. Bila maut datang, pasti susah. Pasti susah. Subhanallah. Jadi, ingin bertobat, banyak membaca kisah-kisah ahli taubah, macam mana mereka bisa mengubah lembaran hidupnya. Dari menggali kubur, duduk di kubur, menjadi seorang alim, seorang syekh yang sukses, yang melahirkan anak-anak yang cemerlang, yang gemilang, yang menyumbang untuk kemaslahatan dan kemajuan umat Islam. Di sini ada 6-7 cerita orang tobat yang sukses. Nah, di sini ada bukunya, Pak ya. Buku ini bagi saya ini perlu ada di setiap rumah. Kalau ada di setiap rumah. Cerita seorang ibu. Ibu ini suaminya orang berada, orang kaya lah. Pendek ceritanya, ibu ini dia ada kerja di rumah saja. Suami banyak duit, untuk apa dia kerja? Tiba-tiba rupanya satu hari sakit ibu. Sakit dicek oleh dokter, ada 45 penyakit kronik yang dialaminya. Maka ditetapkanlah tanggal operasi. Hidup ibu ini mesti diopname, dioperasi. Tapi baiknya bapaknya, suaminya, ketemu dengan penulis buku ini di masjid. Ini dokter di rumah sakit, pakar bedah jantung, dan dokter di masjid. Merawat hati manusia, dua-dua sama dia. Dokter, istri saya sakit. Sebelum kami memenuhi janji yang sudah dibuat di rumah sakit dengan dokter-dokter ahli, saya ingin membawa istri saya konsultasi dengan dokter dulu di kantor dokter. Silakan datang katanya. Dibawanya istrinya ke kantor dokter Khalid ini. Dilihat oleh dokter Khalid, oh ibu tidak sakit. 4 dokter pakar, dokter ahli mengatakan ibu ini sakit. Kata ibu tidak sakit. Wah, senang hatinya kan? 4 dokter ahli mengatakan dia sakit. Sudah ada perjanjian operasi. Baru ditanyanya, ibu sholatnya macam mana? Selalu tepat waktu atau selalu menunda? Kadang-kadang menunda katanya. Itulah hanya mengundang penyakit itu. Ibu, ada baca Quran enggak? Enggak. Itulah maka ibu sakit. Bu, ibu suka nongkrong di depan media elektronik. Kalau dulu belum ada HP. Iya, saya suka nonton, dengar lagu ini, mengikuti cerita ini, drama ini. Oke, Bu, ibu pernah mengadu kepada Allah, ya Allah aku ini sakit, tolong sembuhkan ya Allah. Pernah? Enggak. Kalau aku sakit, aku ke dokter. Sekarang Bu inilah Bu. Bu pulanglah dulu, sholatlah tepat waktu, bacalah Quran setiap hari. No TV. Jangan duduk di depan media elektronik. Mengadulah kepada Allah, minta kesembuhan. 2 minggu, 3 minggu dia mengamalkan kaidah yang baca yang disebutkan dokter ini. Ada cerita dalam bukunya Pak ya. Dicek ke rumah sakit, tidak ada lagi penyakitnya. Sembuh. Berjumpalah dengan suaminya di masjid. Ini penulis buku ini 5 waktu di masjid nih. Macam mana? Mak, son dia inang dengan laki. Pak kabarin 2 bare.
Kalau saya bilang induk bare. Orang Minang bilang istri itu induk bare. Kalau di sini inang dan anaknya, macam mana kabar istri orang rumah? Orang Malaysia bilang orang rumah. Wah, istri saya ternyata tidak ada sakitnya. Betul dokter bilang itu katanya. Nah, itulah Pak ya. Dalam ini kesaksian seorang dokter. Ini baru satu cerita. Di sini puluhan cerita seperti itu. Dokter sendiri yang menulis kesaksian seorang dokter. Dokter sendiri yang menuangkan pengalamannya dalam merawat berinteraksi dengan banyak kasus. Yang orang bermasalah, ibu tadi hidupnya lalai, tidak ingat Allah. Karena semuanya ada, duit banyak, rumah besar, fasilitas cukup. Yang kurangnya iman saja. Bila dibangunkan oleh Dr. Khalid sebagai mentornya, sebagai mursyidnya, sebagai syekhnya, terbangun dari tidur akhirnya sembuh. Cari Pak, jadi Pak ya, banyak cerita lain. Jadi ternyata penyakit yang dialami orang yang terlantar di rumah sakit itu kebanyakannya karena hatinya lalai dari Allah. Tidak ada Quran. Hati dijadikan Allah untuk mencintai Allah, untuk mencintai kitab Allah, untuk mencintai rumah Allah. Kalau tidak ada rumah Allah di hatinya, tidak ada kitab Allah di hatinya, hati itu akan sakit merana. Bila hati sakit nanti bodinya akan sakit. Mudah-mudahan kita dipimpin Allah Bapak ya. Jadi judul taubat itu cantik sekali. Kalau kita bicara memang lautan ilmu tentang taubat ini Pak ya. Tapi kalau ingin mengetahui jalan pintas tentang taubat, bacalah cerita-cerita orang. Dulunya dia lalai, lalu dia sekarang lihat sudah terbangun hatinya, sudah dipimpin oleh Allah dengan baik. Seperti dua kisah tadi. Pertama kisah penggali kubur, kedua kisah ibu rumah tangga yang sakit, ternyata tidak sakit. Nah, jazakumullah khairan. Inni hubungan billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.